arah. Belum lama ini, aku menulis pengalaman investasi saham di status WA. Dan banyak yang menanyakan, salah satunya chat ini. Kalian bisa melihat betapa khawatirnya teman aku yang mau tahu tentang investasi saham. Bahkan, kekhawatiran itu membuat dia skeptis. Dia takut rugi atau malah terjerat penipuan. Bagus, kekhawatiran itu wajar, tapi skeptis sebelum mengetahui dan mempelajari hal itu gak boleh dong. Soalnya, investasi saham akan meningkatkan kecerdasan literasi finansial kamu. Sedangkan literasi finansial di Indonesia itu sangat rendah. Selain itu, ada banyak lagi alasan-alasan aku memulai investasi saham. Aku sudah pernah membuat videonya dan linknya aku taruh di deskripsi video ya. Alasan-alasan aku memulai investasi saham. Di video kali ini, aku akan memberikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai investasi saham, agar kamu tidak khawatir lagi untuk memulai investasi saham. Mulailah belajar saham dari dasar. Kekhawatiran itu datang karena kamu belum mulai belajar saham. Jual beli saham itu sama seperti kita jual beli barang lain, seperti di pasar. Ada banyak perusahaan yang bisa kita beli dengan berbagai produknya. Andaikan seperti ini, kita mau beli durian di pasar. Di situ banyak sekali kios-kios penjual barang lain. Tapi kita fokus untuk beli durian. Ada beberapa toko durian. Nah, kita masuk ke salah satu tokonya. Di toko durian itu, kamu bisa melihat banyak sekali durian dan ditata sesuai harga. Ada yang harganya 5.000 satu buah, ada yang 100.000 dapat 3, ada juga yang mahal 150.000 dapat 1. Tapi masalahnya, kamu itu tidak tahu durian yang bagus itu kayak apa. Kamu belum belajar tentang cara memilih durian yang bagus itu seperti apa. Dalam kasus ini, kemungkinan besar kamu akan menggunakan dua jurus ini. Jurus pertama, kamu mungkin akan beli secara asal dengan menebak-nebak durian. Kemungkinan durian paling mahal pasti bagus gitu. Terus kamu beli itu durian yang harganya 150.000 yang besar. Terus pas di rumah dibuka, ternyata daging duriannya hambar. Oh tidak, kamu bakalan marah-marah. Terus siapa yang akan disalahkan? Tentu saja bukan diri kamu sendiri, tapi penjualnya. Penjual ini jual durian mahal, ternyata rasanya hambar. Kamu pasti akan nyalain penjualnya, bukan kamu yang belum belajar tentang durian gitu. Atau kamu bisa juga pakai jurus yang kedua. Karena kamu nggak tahu apa-apa, kamu lihat ada di samping kamu itu pembeli yang lain. Kamu tanya sama pembeli itu, mana durian yang bagus ya? Gitu. Atau misalnya kamu juga bisa nanya sama penjualnya, durian yang bagus seperti apa? Tolong dipilihkan. Nah, ya kalau misalnya penjual atau pembeli di samping kamu itu pintar milih durian, kalau ternyata sama kayak kamu dengan jurus pertama yaitu menebak-nebak, wah ya udah wassalam, kamu kemungkinan dapat durian yang ya kalau beruntung bagus, kalau nggak beruntung ya nggak bagus juga gitu. Jadi kamu sebelum investasi, kamu harus belajar dulu saham dari dasar.
Nah, video-video aku nanti akan membahas tentang saham dan kita akan belajar bersama. Oke, selanjutnya sebelum kamu memulai saham, kamu harus buat rencana keuangan dulu. Rencana keuangan itu penting banget. Itu adalah literasi dasar. Kita perlu plot-plotin gaji atau tabungan kita. Misalnya, berapa persen untuk keperluan harian kita, berapa persen untuk dana darurat, berapa persen untuk investasi, dan kebutuhan yang lain. Dan pastikan kita sudah mengumpulkan dana darurat dulu sebelum memulai investasi saham. Ingat, dana darurat harus dikumpulkan terlebih dahulu. Ini wajib banget. Apa itu dana darurat? Dan bagaimana cara menyimpannya? Nanti aku buatkan videonya. Yang terakhir adalah kamu harus sadar bahwa investasi saham itu beresiko. Kalau kamu belum berani, coba mulai dulu dari investasi yang tidak beresiko. Teman-teman pasti tahu bahwa pergerakan saham itu naik turun, harganya naik turun. Jadi ini kenapa investasi saham itu beresiko. Tapi jika kamu bisa beli saham yang bagus, kita cukup bersabar. Kita tunggu aja 3-5 tahun. Harga saham itu pasti naik. Tapi perlu digarisbawahi kalau saham itu bagus. Bisa dibilang investasi saham itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Dan lakukan investasi secara rutin seperti menabung. Investasi itu beda dengan trading ya teman-teman. Kalau trading itu kita beli hari itu, kita lihat grafiknya, apakah grafiknya itu naik, langsung dijual gitu. Tapi kalau investasi itu beda. Nanti kita bahas perbedaan antara investasi dan trading di video selanjutnya saja, biar video ini tidak terlalu panjang. Teman-teman, kalau kamu masih ragu, coba dulu deh investasi yang tidak beresiko. Seperti aku sebelum memulai investasi saham, aku itu mulai dulu dari investasi emas di Pegadaian. Videonya sudah pernah aku upload, linknya nanti aku taruh di deskripsi video ini. Kamu bisa nonton dan mulai investasi emas. Nah, selain investasi emas, ada juga investasi obligasi, reksadana, pasar uang, RDPT, dan lain-lain. Nah, itu adalah investasi yang tidak berisiko. Jadi uangnya kamu tetap dan kamu tetap dapat pendapatan dari situ. Nah, kalau aku sudah memilih RDPU, obligasi SPN, dan investasi emas di Pegadaian untuk investasi yang tidak berisiko. Nah, apa itu? Nanti kita bahas di video yang lain saja ya. Di semuanya yang pengalaman-pengalaman aku akan aku beberkan di video-video aku. Demikian video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan video ini. Sampai jumpa.